Baik, shalom saudara. Saat ini saya mengajak untuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman, agar firman ini betul-betul jatuh di tanah hati kita yang paling subur. Bapa, di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Kami percaya bahwa pelayanan yang kami kerjakan ini adalah pelayanan roh. Karena itu menyampaikan firman hanya berdasarkan kekuatan kecerdasan itu tidak memungkinkan. Kuasa Roh Kudus itu seperti sebuah tinta yang ada di dalam sebuah pena untuk menuliskan sesuatu. Sebuah pena jika tanpa tinta, maka kelihatannya pena itu bergerak, tapi tidak akan pernah menuliskan apa-apa. Begitu pula dengan kehidupan kami, pada waktu penyampaian firman itu tanpa kuasa Roh Kudus, itu seperti sebuah pena yang digerakkan tanpa adanya sebuah tinta. Sehingga tidak ada sesuatu hal yang kami ingat waktu kami pulang, tidak ada sesuatu yang bisa merubah kehidupan kami. Tetapi kalau kuasa Roh Kudus itu bekerja, maka waktu pena itu diisi dengan tinta, maka setiap apapun yang pena ini gerakkan, bahkan hal-hal yang terkecil pun, itu akan memberikan sebuah bekas, memberikan sebuah jejak dari setiap kertas yang akan ditulis dia. Karena itu sungguh-sungguh kami berdoa, Roh Kudus, biar setiap firman yang kau sampaikan itu betul-betul membekas di dalam hati kami, membekas di dalam jiwa kami, sehingga betul-betul setelah merenungkan firman ini, mendengar firman ini, ada sebuah jejak prinsip yang akan kami dapatkan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Sekali lagi, shalom saudara semuanya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang saya beri judul, Kristen itu sama dengan murid. Ya, saya berikan judul, Kristen itu sama dengan murid. Ya, karena saya rindu setiap saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara betul-betul disadarkan bahwa pada waktu kita ini mengikuti Yesus tidak ada yang namanya setengah-setengah. Ya. Nah, saya akan mulai dengan sebuah fakta. Saya mengamati ada banyak orang berpikir ada 3 tingkatan seseorang berdasarkan kesungguhan mereka mengikut Kristus. Ya, saya ulang lagi. Ada banyak orang berpikir bahwa ada 3 tingkatan kehidupan seseorang berdasarkan keseriusan mereka mengikut Kristus. Ya. Dulu semenjak awal saya bertobat, yang saya tahu memang 3 hal ini. Dan ternyata sampai saat ini pun saya melihat fakta di lapangan. Ada banyak orang meyakini tentang 3 prinsip ini. Ya, 3 tingkatan ini. Tingkatan pertama yang paling rendah, itu adalah orang belum percaya atau unbeliever. Siapa itu orang belum percaya? Orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Itu adalah tingkatan yang paling dasar. Nah, tingkatan kedua yang ada lebih di atas, ya, lebih di atas daripada tingkatan pertama, itu adalah orang percaya. Ya, sekali lagi, tingkatan paling dasar itu adalah orang belum percaya, unbeliever. Tingkatan kedua itu adalah orang percaya, ya, atau believer. Siapa itu orang percaya? Orang yang percaya Yesus, dia adalah orang Kristen. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Tapi ada tingkatan ketiga setelah orang percaya. Siapa itu? Itu adalah murid, yaitu disciple. Jadi saya ulang lagi, ada 3 tingkatan. Unbeliever, believer, dan disciple. Ya. Mereka meyakini bahwa 2 kelompok yang paling atas ini, yaitu orang percaya dan murid, itu adalah 2 tingkatan yang ada di dalam kekristenan. Siapa itu orang percaya? Orang percaya itu adalah orang yang percaya Yesus, tapi dia belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Atau mereka mengatakan itu adalah jiwa baru. Itu adalah orang percaya. Siapa itu murid? Siapa itu disciple? Yaitu orang-orang yang percaya Yesus, tapi sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Itu adalah disciple. Jadi kalau bahasa sederhananya seperti ini. Siapa itu orang percaya? Orang Kristen yang biasa-biasa saja. Siapa itu disciple? Orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu seseorang meyakini ada 2 tingkatan ini di dalam kekristenan, tanpa disadari, di dalam benak mereka, mereka meyakini bahwa Tuhan mengizinkan ada level yang lebih rendah daripada murid yang diizinkan untuk mengikut dia. Sekali lagi saya ulang. Bahayanya 3 tingkatan ini, ya terutama dalam kekristenan 2 tingkatan aja, orang percaya dan murid. Kalau orang meyakini hal ini, maka mereka itu berpikir
bahwa Tuhan itu mengizinkan, Tuhan itu memperbolehkan ada orang-orang yang lebih rendah kualitas dan mentalitasnya dibanding murid yang diizinkan untuk mengikuti dia. Sehingga kenapa hari-hari ini saudara bisa melihat kenapa ada muncul yang namanya Kristen tanpa pertobatan. Sudah percaya Yesus, sudah Kristen, sudah beragama, tapi tidak ada buah-buah pertobatan. Dan mereka tenang-tenang saja akan hal itu. Ada begitu banyak anak-anak sekolah, kuliah, yang mereka sudah percaya Yesus, ya dulunya belum kenal Tuhan, setelah kenal Tuhan, tapi tetap nyontek, tetap absen, tetap berbohong. Ada banyak orang bekerja yang dulunya dia suka berbohong, setelah Kristen pun dia tetap berbohong. Dan herannya, mereka tidak masalah dengan itu. Dan herannya, seringkali di dalam gereja, mereka tetap meyakini bahwa mereka tetap menerima keselamatan karena mereka telah percaya kepada Yesus. Jadi seolah-olah, kalau kita bertanya, apakah kamu mau jadi murid Kristus? Seolah-olah mereka mengatakan bahwa, menjadi murid itu adalah sebuah pilihan. Kalau sebuah pilihan, maka aku diizinkan dong. Aku tidak mau jadi murid, aku mau jadi orang percaya saja, yang penting aku diselamatkan. Nah, prinsip ini membahayakan. Inilah yang membuat akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir inilah ya, mulai di gereja zaman saat ini, kita bisa melihat ada orang Kristen yang mudah kecewa, Kristen tapi masih suka nipu. Siapa di antara saudara yang pernah ditipu orang Kristen? Kalau disakiti, itu kadang-kadang kita nyakiti hati orang, kadang kita tidak merasa ya. Kadang disakiti itu kan juga terpengaruh juga kondisi orang itu dan perasaan. Tapi ada yang di sini pernah ditipu orang Kristen? Ya. Dan herannya yang nipu ini tetap tenang-tenang saja, dan herannya dia tetap yakin ya, bahwa dia termasuk orang yang diselamatkan. Gitu. Mari saat ini kita belajar, ya, apakah betul ada dua tingkatan itu dalam kekristenan. Ya. Saya mengajak kita lihat Kisah 11 ayat 26 yang B. Kisah 11 ayat 26b. Dikatakan di sana, di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara perlu tahu bahwa sebutan Kristen itu muncul pertama kali itu pada tahun 60 Masehi. Ya, itu sebutan Kristen itu muncul pertama kali pada tahun 0060, yaitu abad pertama Masehi. Dan sebutan Kristen atau follower of Christ atau pendukung Kristus itu ternyata muncul pertama kali pada waktu orang-orang melihat kualitas murid. Berarti dari hal ini kita bisa melihat murid itu sama dengan Kristen. Atau Kristen itu sama dengan murid. Bukan murid, bukan Kristen. Bukan murid, bukan pengikut Kristus. Bukan murid, berarti tidak termasuk orang percaya. Berarti bukan murid, belum menerima keselamatan. Ya. Kita lihat lagi dengan cepat. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, lihat saudara. Ayat ini jelas menulis tentang syarat keselamatan. Bagaimana cara kita diselamatkan? Yang pertama, kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, kita percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Percaya Yesus sebagai Juru Selamat, itu kita percaya bahwa darah Kristus telah tercurah buat kita. Percaya Yesus sebagai Juru Selamat, itu hanya butuh iman dan keyakinan. Anda percaya darah Yesus sudah tercurah buat Anda? Saudara yakin akan hal itu? Ya, Anda yakin. Berarti Anda percaya Yesus adalah Juru Selamat. Tapi ingat, agar kita diselamatkan, ada lagi satu syaratnya. Percaya Yesus adalah Tuhan. Apa artinya Yesus adalah Tuhan? Saya yakin saudara sudah banyak mendengar apa itu pengertian Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu adalah kurios. Tuhan itu adalah penguasa tunggal. Jadi percaya Yesus sebagai Tuhan, itu artinya seperti ini.
Dia sebagai penguasa tunggal hidup kita. Dia Tuhan kita. Artinya, kita menjadikan prinsip kerajaan Allah itu sebagai panduan gaya hidup kita sehari-hari. Berarti percaya Yesus sebagai Tuhan itu tidak hanya sekedar mulut. Yang dibutuhkan adalah buah-buah pertobatan. Sekali lagi, butuh iman dan butuh buah-buah pertobatan. Karena itu kenapa ayat firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Percaya Yesus sebagai juru selamat, yes. Tapi tidak ada perbuatan yang mengikuti. Itu sama dengan kita mendegradasi dan kita membuktikan sebenarnya kita ini tidak beriman. Ya, coba satu ayat lagi. Ya, Matius 7 ayat 21. Sudah, saudara sudah sering baca ini. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Wow, ini pasti orang Kristen, orang percaya Yesus. Mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, mereka rutin datang ke gereja. Tapi 2-3 perhatikan, pada waktu itulah aku akan berkata berterus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, dia juga orang Kristen, dia juga percaya Yesus. Tapi kenapa dikatakan Tuhan tidak mengenal mereka? Ayat kuncinya di ayat 20. Jadi, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Artinya seperti ini. Tuhan melihat mereka percaya kepada Yesus. Tapi tidak ada buah dari kepercayaan mereka. Sehingga bisa dikatakan seperti ini. Engkau cuma punya iman setengah. Engkau cuma setengah Kristen. Ya, setengah. Kristen setengah masuk pada kerajaan setengah. Apa artinya setengah? Tidak jelas. Setengah gula, setengah garam. Coba dimakan. Tidak jelas rasanya. Pernah ketemu Kristen tidak jelas? Kristen, tapi tidak jelas hidupnya. Saya kasih satu pendukung ayat lagi. Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa murid. Bukan jadikan semua bangsa orang percaya. Kalau murid itu adalah level berikutnya setelah orang percaya. Maka Alkitab mengatakan jadikan semua bangsa orang percaya. Baptis, ajar, dan jadikan murid. Nah, ya kan? Kalau murid itu ada level lebih tinggi daripada orang percaya, berarti jadikan semua bangsa orang percaya dulu, baptis, ajar, lalu jadikan murid. Itu kalau murid level lebih tinggi daripada orang percaya. Tapi Alkitab jelas mengatakan, jadikan semua bangsa murid. Berarti murid itu adalah level paling dasar dalam kekristenan. Bukan murid, bukan Kristen. Bahkan, sebelum dibaptis saja harus punya mentalitas murid. Jadi, hari ini banyak orang dibaptis. Kenapa dibaptis? Syarat menikah. Loh. Zaman dulu itu sebelum baptis punya mentalitas murid atau tidak? Kalau tidak punya mentalitas murid, jangan dibaptis. Perenungan. Berarti anak TK boleh dibaptis? Boleh, kenapa? Karena itu murid. Oh, itu kan murid secara administrasi sekolah, saudara. Tapi anak TK apakah sudah punya mentalitas murid? Ini perenungan. Harus punya mentalitas murid dulu. Bahkan, pernah tidak ketemu orang Kristen, diajari susah. Dinasehati keras hati. Pernah ketemu? Sering gitu. Kenapa? Karena Alkitab katakan sebelum diajar dibaptis. Sebelum dibaptis harus murid dulu. Kenapa hari ini ada banyak orang sulit dinasihati ayat-ayat firman Tuhan? Karena tidak punya mentalitas murid dulu. Zaman dahulu Yesus itu mudah sekali mengajar para pengikutnya. Kenapa? Karena sebelum dibaptis mereka punya mentalitas murid dulu. Sudah beberapa ayat ini sudah membuktikan kok.
Kristen itu sama dengan murid. Karena itu kenapa jika saudara mendengarkan firman ini, mari kita evaluasi. Apakah kita termasuk dalam bilangan murid? Nah, saya akan masuk parameter seorang murid. Ya. Lukas 9 ayat 57. Ya. Parameter seorang murid. Sebetulnya ada 3 ini, saudara ya. Ini perikopnya aja tentang hal mengikuti Yesus. Berarti ini tidak mungkin salah. Dan 3-3-nya ini saya tidak mengambil dari ambil ayat di sana, ambil ayat di sana. Itu mungkin bisa terjadi kesalahan. Tapi saya ambil dalam satu perikop. Berarti tidak mungkin salah poin-poinnya. Karena saya ambil dari satu perikop yang sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, wow, sebentar, ayat 57, saudara bisa lihat ya. Ada seorang di tengah jalan, dia berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wow. Ya. Ini orang ini lagi terbakar emosinya ini ikut Tuhan. Ya. "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya. Pernah ketemu orang yang lagi terbakar emosinya? Ini kalau gereja hari ini, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Oh iya, itu kesempatan dikasih form jemaat gitu kan. Tapi Yesus tahu orang lagi terbakar emosi, ngambil keputusan itu tidak bisa mantap. Karena berdasarkan perasaan. Karena itu, waktu Yesus tuh ngelihat ada orang lagi tergila-gila, ini fans berat. Jadi kalau Yesus katakan, "Aku mau pulang ke rumah," ikut. "Aku mau ke padang gurun," ikut. "Aku mau disalib mati," ikut. Wah, ini fans berat. Tapi Yesus tahu, dia tidak pernah ngambil keuntungan dari orang terbakar emosinya. Yesus tenangkan orang ini. Kamu lagi terbakar emosi, tenang. Hitung dulu harganya. Lihat ya, kenapa zaman dahulu pengikut Yesus radikal? Karena zaman dulu ikut Yesus, hitung harganya. Zaman saat ini ikut Yesus, hitung keuntungannya. Apa harga yang Yesus katakan? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Apa artinya? "Aku akan mengikut engkau." Apakah Yesus mengatakan, "Wow, kamu ikut aku, enak hidupmu, udah tidak mungkin kelaparan." Meskipun itu sebetulnya pasti akan terjadi. Tapi apakah Yesus promosikan seperti itu? Tidak. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Artinya seperti ini. Mau ikut aku? Harga pertamanya, siap menjalani kesulitan hidup. Orang ikut Kristus pasti akan mengalami banyak penderitaan hidup. Perhatikan di sini. Bukan Yesus sengaja membuat hidup kita menderita untuk menguji kualitas kepengikutan kita. Bukan. Meskipun memang penderitaan itu adalah uji keseriusan kita. Tapi perhatikan di sini. Penderitaan kita alami itu bukan karena Tuhan sengaja membuat kita menderita. Tetapi penderitaan kita alami itu karena prinsip dunia itu bertentangan dengan prinsip kerajaan Allah. Beda prinsipnya. Karena itulah kita punya prinsip kerajaan Allah. Dunia ada prinsipnya dan itu bertolak belakang. Karena itu kenapa kalau kita menghidupi prinsip kerajaan Allah, pasti menderita di dunia. Contoh ini, Anda jujur, yang sekolah, yang kuliah, bisa dijauhi teman?
Bisa. Anda hidup kudus, dianggap orang aneh. Anda tidak mau terima suap. Tidak mau terima suap, dianggap sombong. Mau terima teguran, dianggap orang lemah. Rendah hati, dikatakan tidak punya harga diri. Mau mengampuni, katanya Anda kok mudah dipergunakan. Loh, lihat saudara. Karena prinsip dunia dan prinsip kerajaan Allah bertolak belakang. Karena itu kalau kita mengikut Kristus, lalu Anda mengatakan, kok aku ini tidak mengalami penderitaan apa-apa, semua orang mencintaiku. Ini kita harus bertanya loh dalam hati kita. Jangan-jangan, ya berharap sih, semua teman kita ini kualitasnya malaikat semua. Tapi faktanya kan tidak mungkin. Karena itu kenapa Tuhan katakan, pasti mengalami kesulitan hidup. Dan terbukti nanti saudara lihatlah. Anda mau bahagia? Matius 5 ada 8 kunci berbahagia versi kerajaan Allah. Dan itu semuanya bertolak belakang dengan versi dunia. Ya, berbahagia orang miskin. Ada yang di sini ada miskin bahagia? Enggak, bertolak belakang lagi kan. Meskipun nanti setiap topik itu bisa dikhotbahkan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Loh, bertolak belakang lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, bertolak belakang lagi. Berbahagialah orang yang pembawa damai. Oh, pembawa damai itu tidak mudah. Saudara punya teman A, punya teman B. Konflik, saudara damaikan. Kadang-kadang si A mengatakan, oh kamu temannya si B. Si B mengatakan, oh kamu temannya si A. Malah dijauhin A dan B. Berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Lihat 8 kunci berbahagia. Ini bertolak belakang dengan versi dunia. Lihat lagi, 2 Timotius 3:12. 2 Timotius 3:12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Beribadah ini dalam bahasa saya gini, hidup mengikut. Wah, ayat aja mengatakan firman Tuhan sudah jelas. Setiap orang yang mau hidup mengikut Kristus akan menderita aniaya. Lagi. Galatia 6 ayat 17. Apakah Paulus ini pengikut Yesus? Iya. Kita lihat apa menjadi kebanggaan Paulus. Galatia 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Wah, Paulus ini bangga. Dia mengatakan, dalam tubuhku ada tanda-tanda Yesus. Apa itu tanda Yesus? Tato Yesus? Oh bukan. Hari ini banyak orang punya tato Yesus ya. Apakah Paulus punya tato Yesus? Saya tidak membahas hal itu. Apa itu tanda Yesus? Tanda Yesus itu, saudara nanti lihat kisah kehidupan Paulus. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut, dalam perjalanan sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, pihak orang Yahudi maupun dari orang bukan Yahudi, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali puasa, kedinginan, tanpa pakaian. Itu tanda Yesus. Karena itu Paulus mengatakan, jangan ada satupun orang yang menyusahkan aku. Karena dalam tubuhku ada tanda Yesus. Apa itu tanda Yesus? Bilur-bilur penderitaan saat dia mengikut Yesus. Itu tanda Yesus. Bukan cuma punya kalung salib Yesus. Anda sekolah, Anda tidak mau mencontohnya di benci teman. Bahkan ada yang ditampar pipinya, di pipimu ada tanda Yesus. Kamu hidup benar, ditipu orang, uangmu habis di dompet, gara-gara ditipu, tapi engkau tetap melepaskan pengampunan. Wow! Di dompetmu ada tanda Yesus. Di hatimu ada tanda Yesus. Engkau menabur.
Dan suatu ketika engkau berkekurangan dan seolah berhari-hari engkau kelaparan dan sebagainya. Tapi tenang, engkau tidak akan meninggal karena kelaparan. Kelaparan kadang Tuhan izinkan agar di dalam tubuhmu dan dirimu itu ada tanda-tanda Yesus. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan? Melihat motivasi kita. Motivasi itu terlihat waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengikut seseorang. Motivasi itu menentukan kualitas loh. Menolong orang baik, baik. Motivasinya salah, tidak berkualitas. Mengikut Yesus baik, baik. Motivasinya salah, tidak berkualitas. Kenapa sih Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan? Untuk melihat apa pondasi kehidupan kita? Jerami, rumput, kayu, emas. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan? Untuk menambahkan kasih karunia yang besar, lebih besar dalam hidup kita. Untuk membuat kita mengalami janji Tuhan. Untuk memberkati kita dengan janji-janjinya. Dan mempermuliakan kita pada akhirnya. Ya. Saya kasih satu poin itu aja deh. Ya. Next time mungkin saya akan bisa lanjutkan. Tapi apa itu harga seorang murid? Menderita. Ingat. Satu kalimat ini. Miliki tanda Yesus di dalam dirimu. Luka-luka, baik secara hati, batin, pikiran, tubuh, yang kau alami saat kau mengikuti Yesus itu adalah tanda-tanda Yesus. Saya berdoa, saudara mengalami itu semuanya. Saya berdoa, saudara betul-betul memiliki mentalitas dan kualitas murid. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami berdoa, jadikan firman ini rema dalam hidup kami. Sehingga kami ini bukan jadi anak-anak gampangan. Tapi kami menjadi anak-anak yang tangguh. Memang kami lebih daripada pemenang, tapi itu adalah status. Status itu adalah mentalitas. Tapi itu harus dibuktikan dalam sebuah pertandingan. Kami rindu dari setiap pertandingan-pertandingan iman yang kami alami. Kami betul-betul menjadi orang yang menuntaskan apa yang telah kami mulai. Dan mengakhiri dengan sebuah senyum kebahagiaan karena anugerah-Mu menyertai kami. Tingkatkan level kami. Tingkatkan keseriusan kami. Dan sadarkan kami. Kristen itu sama dengan murid. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati saudara semuanya.